kembali lagi di channel aku, Naila Heldian. Nah, kali ini kita mempunyai tamu yang sangat spesial karena ini juga salah satu kakak sepupu aku. Karena pekerjaan beliau sehari-hari itu bakalan menarik banget sih buat kita bahas kali ini. Ini ya, boleh perkenalkan diri. Hai semuanya, perkenalkan aku Haifani dan Firdausah. Teman-teman bisa panggil aku Haifa. Saat ini aku sedang ada di profesi dokter, khususnya di tahun kedua. Salam kenal Nah, semuanya. menarik kan? Kita mau bahas. Jadi, gimana nih sehari-harinya? Kalau enggak, how's your day? How's How's your day? how's my day? Yes. Today, Today, hari ini. hari ini aku full dari pagi sampai sore. Aduh, capek. Sebenarnya hari ini weekend kan sebenarnya. Iya loh, hari Sabtu. Tapi karena harus menjalani koas, terus tadi itu ada operasi yang harus lama banget gitu. Jadi ya udah deh, sebagai mahasiswa juga ya masih koas, jadi mau nggak mau harus ikutinya. Terus tadi tuh pulangnya pun udah jam 5. Aduh, jam 5, jam 4 aja udah pusing gue di sekolah itu. Nah, kali ini tuh aku mau nanya-nanya nih sama Kak Haifa. Jadi tuh apalagi mana tahu dari kalian semua itu ada yang mau masuk ke dunia kedokteran, ada yang mau besok kan SNBT. Yang SNBP kemarin udah nih, mana tahu pengen lebih tahu lebih dalam lagi tentang apa sih dunia kedokteran tuh apa aja. Nah, jadi tuh kenapa sih mau masuk ke dunia kedokteran? Pertanyaan yang menarik ya. Yes dong. Emang menarik. Jadi ceritanya sedikit panjang. Santai aja, santai. Sebenarnya dari awal itu kakak nggak pernah kepikiran untuk bisa masuk ke dunia kedokteran. Iya, jadi nggak pernah dari dulu cita-cita tuh nggak pernah jadi pengen jadi dokter gitu. Karena yang kita tahu kan kebanyakan kayak anak-anak dari itu kecil dari itu kecil pengen cita-citanya jadi apa? Dokter. Iya. Masih gitu. Jadi kakak tuh nggak pernah kepikiran untuk jadi dokter, okay. malah tuh pengen jadi profesi yang lain yang bukan dokter gitu. Tapi di ujung-ujung waktu udah mau tes, dulu kan namanya SNBP ya. sama SNMPTN. Kalau sekarang SNBT ya. Sekarang SNBP sama SNBT. Beda ya. Beda. Cuman sama aja ya, sama-sama. Nah, waktu udah masuk ke SNMPTN, sekarang SNBP ya, SNBP yang nilai, kedua ya, yang pertama SNBP yang pakai nilai sekolah. Oh iya. Nah, itu jadi eligible kan namanya. Jadi masuklah ke situ eligible, cuman bingung nih mau ambil jurusan apa. Akhirnya konsultasi ke kakaknya kakak dan orang tua gitu. Terus mereka menyarankan coba aja masuk ke kedokteran gitu. Jadi kakaknya yang orangnya kayak gas gitu, gas tanpa kayak mungkin memang ada bakat atau gimana nggak tahu juga. Ya udahlah kita ikutin aja, mungkin ini jalannya terbaik gitu. Terus akhirnya ya udah coba daftar baik itu BP ya, sekarang SNBP, tapi ternyata nggak lolos. Terus akhirnya coba lagi SNBP, terus lolos kan nggak lolos juga. Terus ya udah deh akhirnya coba mandiri baru deh lolos. Nah itu benar-benar yang nggak tahu apa-apa tentang dunia kedokteran. Berarti emang masih nggak tahu, pokoknya masuk aja dulu, lolos dulu. Tapi lama kelamaan setelah dijalanin ternyata dunia kedokteran itu menarik ya gitu loh. Nggak hanya tentang ilmunya aja, tapi ada rasa kayak kita tuh punya tanggung jawab gitu loh sesama manusia gitu. Jadi ya itu deh pokoknya. Nah, sebelum kan tadi nggak mau kedokteran kan. Nah, sebelum mau masuk kedokteran tuh sebelumnya pengen jadi apa sih gitu? Pengen masuk kemana sih gitu? Oke. Dulu tuh jiwanya tuh jiwa militer. Jadi dulu tuh pengen jadi polisi, pernah kepikiran. Dan akhirnya kayak kalau polisi tuh kayak aduh berat banget gitu ya. Terus akhirnya kita coba aja ke dinasan gitu. Dinasannya apa nih? PDN, militer juga, militer gitu suka. Yang lari gitu-gitu. Terus udah dicoba, ya akhirnya nggak lolos, mungkin memang udah takdirnya di sana. Nah, selanjutnya itu apa
apa sih perbedaan terbesar antara kuliah kedokteran biasa dan saat sekarang ini yang lagi menjalani koas. Nah, apa sih perbedaan terbesarnya gitu? Sebenarnya perbedaannya tuh sedikit jomplang ya, antara dulu masih kuliah kedokteran sama sekarang udah koas. Ya. Sekarang tuh kan kalau Tunggu dulu. Kalau kuliah itu berapa tahun? kalau kuliah kedokteran itu dia itu jatuhnya 7 semester. Kalau normalnya 7 semester, tapi bisa ada 8 semester, bisa ada 9 semester, tergantung dari dibaginya lagi di masing-masing ya. Terus kemarin alhamdulillah kakak itu bisa melewati 7 semester. Cepet dong berarti. 3,5 tahun, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus akhirnya nanti ke koas. Koas itu kan tingkatan profesi gitu. Profesinya. Jadi jatuhnya ini aja sih kayaknya kalau misalnya kuliahan itu lebih ke materi ya. Iya. Kalau yang saya cari kayak research gitu. Terus kalau koas ini lebih ke tindakan yang langsung. Iya sih. Terus koas ini kan ada namanya stase ya namanya. Iya. Nah, stase itu apa sih? Oke, stase itu kalau mungkin bisa dikatakan bagian gitu. Bagian gitu. Karena di dunia kedokteran itu kan ada banyak ya bagian-bagiannya. Jadi orang nyebutnya itu stase. Ada stase di dalam, ada stase mata, hidung, terus ada stase kulit. Nah, itu tuh banyak ya. Jadi itu nanti yang membagi-bagi kedokteran itu supaya kita tuh jadi lebih mudah gitu belajarnya. Iya. Terus apa sih stase favoritnya? Sekarang udah berapa stase nih yang udah dilalui? Oke. Kalau untuk bisa lulus di profesi dokter itu kan harus melewati 17 stase kan? 17, banyak ya? Iya. Sekarang lagi ongoing ke 13. Ke 13. Jadi ntar ada 4 lagi ya? 4 lagi, masih 4 lagi ya. Semoga cepat selesai ya. Dan stase yang terfavorit dari ke 13 stase yang udah dijalanin ini sih number 1 Obgyn. Obgyn kenapa? Kenapa dulu nih? Obstetrics and Gynecology. Kenapa? Karena yang pertama di Obgyn ini tuh kita ada ngelakuin banyak tindakan. Jadi begitu dari persalinan normal, dari ikut operasi gitu-gitu, dan kita tuh benar-benar yang diberi kesempatan sama dokternya, sama bidannya, sama perawatnya gitu loh. Jadi karena apa ya? Karena kita mencoba, jadi selama ini kan kita cuma belajar doang materi kan. Di perkuliahan sama mungkin waktu di kelas juga masih ngulang-ngulang kan cuma materi doang. Terus kemarin itu pas di Obgyn itu benar-benar dikasih gitu loh sama dokter gitu. Ini benar kita yang ngelakuin gitu. Ini keluarin nih bayinya gitu, keluarin ari-arinya gitu kan, bahasanya ari-arinya. Terus coba kamu jahit perut pasien misalnya kalau udah habis sesar gitu. Nah itu tuh benar-benar dikasih, dan kayak tindakan gitu tuh bikin kakak tuh happy aja gitu loh. Seru gitu seru, ya. Walaupun capek tapi seru ya. Jadi gitu. Itu yang paling favorit. Nah terus apa sih pasti berbeda banget sih dengan dulu yang sekarang. Kebiasaan kakak yang berubah sejak mulai koas tuh apa? Pasti ada nih, pasti ada. Banyak pasti ya. Banyak. Tapi salah satunya aja itu dulu kakak tuh orangnya lumayan panikan. Panik. Tapi sekarang kayak nggak terlalu gitu. Udah mendingan. Karena mungkin dihadapi sama emergensi darurat terus menerus gitu kan. Jadi kayak udah mulai terbiasa aja. Jadi itu yang terasa banget, terasa bedanya. Terus bagaimana sih cara kakak tetap termotivasi di tengah jadwal yang padat? Pasti bakalan padat banget kan, apalagi pas weekend tetap masuk, mau nggak mau tetap masuk jam pagi udah harus masuk, pulang malam, kadang nggak pulang gitu kan. Nah apa sih motivasinya gitu? Sebenarnya kalau lagi ada di posisi itu susah nggak sih untuk dapat motivasi? Iya nggak sih? Kita pasti udah melewati yang fase namanya burnout, terus yang hilang motivasi. Itu pasti, apalagi kalau misalnya di koas itu kita tuh nggak punya waktu buat diri kita sendiri bahkan gitu loh. Jadi sebenarnya untuk motivasi sih nggak ada ya, cuman tetap jalani aja, keep going gitu kan. jalanin aja.
ini harus cepet selesai gitu kan. Iya. Jadi mau nggak mau Dan jadi mau dan gak mau ganti diselesaikan gitu. iya, jadi ya udah itu aja sih kalau untuk motivasinya, jalanin aja. Jarak cara kakak menjaga kesehatan fisik terus mental di tengah jadwal yang padat, karena apalagi nggak pulang, kadang pulang subuh, kadang tiba-tiba pulang jam 2. Nah itu gimana tuh? Untuk kesehatan fisik mungkin makan aja sih, makan yang banyak Makan ya, jajan-jajan gitu. Tapi pokoknya yang ada nggak sembarangan. isi-isi Iya, aja. jangan sampai perut tuh kosong gitu. Kalau untuk kesehatan mental susah juga ya buat dijawab karena mungkin masih di fase yang kayak belum apa ya, masih adaptasi juga. Jadi masih membara gitu loh. Maksudnya itu kayak belum berdamai juga gitu loh sama keadaan yang seharusnya sekarang ini gitu. Makanya masih adaptasi gitu. Jadi untuk kesehatan mental sih ya balik ke tadi lagi, motivasinya ya keep going aja. Keep gitu. going ya. Jadi walaupun sebenarnya capek, tapi karena punya prinsip kayak ini harus dilanjutin, jadi kayak ya udahlah, mau secapek apapun kita tetap lanjut. Pokoknya tanda kutip keep going ya. Apa lagi nih ya yang mau aku tanya? Setelah selesai koas kan ada 17 nasi nih. Nah, apa sih rencana atau cita-cita kakak setelah selesai koas ini? Atau mau jadi spesialis atau mau nambah S2 gitu? Oh iya sih. Kalau yang kayak gitu pasti kepikiran sih untuk lanjut spesialis atau S2 gitu. Cuman sejauh ini sih pengennya cepet-cepet lulus aja dulu supaya bisa jadi dokter umum aja ya. Cuma kalau misalnya mau dikasih kesempatan untuk lanjut ke pendidikan selanjutnya, pengennya sih ambil spesialis dulu. Spesialis apa tuh? Pengennya sih spesialis yang kayak minor aja gitu, nggak usah yang berat-berat kayak kakak tuh menghindari banget kayak spesialis penyakit dalam gitu-gitu enggak. Kenapa tuh? Karena yang pertama pelajarannya materinya kompleks banget. Dan resikonya itu gini. Apa deh? Ya, jadi kayak setelah dijalanin gitu kan, kayaknya berat ya buat aku yang orangnya tidak terlalu suka. Pokoknya pengen chill, santai ya. aja, chill gitu ya. Pengen chill aja. Nah terakhir nih, apa sih pesan kakak untuk siswa-siswa SMA atau maba-maba yang baru lulus SNBP kemarin ataupun SNBT ataupun mandiri, pokoknya yang baru yang bisa lolos untuk masuk ke dunia kedokteran tuh apa pesannya buat mereka gitu yang lagi baru mulai gini, baru mau melangkah masuk gitu. Kalau pesan kakak untuk adik-adik yang baru saja ingin masuk ke dunia kedokteran atau mungkin yang sudah lulus ya, jadi tinggal masuk aja, udah ada pintunya, udah kebuka gitu, tinggal masuk aja. Buat teman-teman semuanya, kalian itu dunia kedokteran itu hanya bisa kalian rasakan kalau kalian udah masuk ke dalam itu. Jadi kalau misalnya kalian bakal cerita kayak ini berat, kalian bakal ngerti kalau udah masuk gitu. Jadi bakal berat ke depannya, tapi yang kakak pengen tekankan kalian itu harus kuat intinya, harus kuat. Karena buat orang, karena tuh banyak tuh nemuin teman-teman yang pintar tapi dia nggak kuat, akhirnya dia capek, akhirnya dia pindah jurusan atau mungkin nggak lanjut. Iya, ada tuh yang kayak gitu, banyak kayak gitu padahal dia pintar gitu. Jadi intinya sama-sama ya keep going. Terus ya niatkan ke diri kalian kalau kalian tuh pengen jadi dokter yang baik. Itu yang paling penting, baik, dokter yang baik. Jadi jangan mikir kalian pengen jadi dokter karena kalian kaya atau gimana, karena ingat lulusan kedokteran itu bakal banyak banget beberapa tahun yang akan datang. Jangan kan beberapa tahun yang akan datang, untuk sekarang aja tuh udah banyak. Iya sih, udah banyak banget ya, sekarang. Jadi kalau buat kaya kayaknya kalian mending pilih jurusan lain, jangan memilih untuk jadi dokter. Ini jadi pengusaha. Iya, bikin bisnis. Ya juga nih. Itu dia pokoknya ya, kalau lagi capek nggak usah dipaksain juga, intinya itu. Jadi yang pertama apa tadi, keep going. Yang kedua niatkan jadi dokter yang baik, dan yang ketiga jangan nge-push banget. Kalau lagi capek istirahat.
karena nggak ada yang dikejar gitu loh. Iya. Kalau misalnya kalian nge-push diri kalian gitu, oh yang nanti yang dirugikan diri kita juga. Iya, mikir Orang lain mah sendiri. bodo amat. Nah, pembahasan kali ini seru kan? Nah, jadi mungkin bagi kalian yang mau masuk ke dunia kedokteran atau yang pengen apalagi yang masih kelas 10, kelas 11 itu kayaknya menarik nih gitu. Boleh dipikir-pikirkan lagi sebelum masuk ke kelas 12 karena kelas 12 itu udah masuk mana nih? Apalagi udah kelas 11 tuh udah pasti langsung masuk jurusan gitu. Nah, baiklah terima kasih Kakak Haifa. Kamsahamnida. Baiklah segitu aja. Terima kasih untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.